Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk episode kali ini saya ingin lebih tepatnya berbagi atau sharing terkait good manufacturing practice atau yang biasa disingkat GMP. Kenapa? Memang sedikit cerita, minggu ini Rabu kemarin tepatnya saya ngasih training internal sih di pabrik untuk seluruh karyawan baik di produksi, gudang, termasuk juga tim quality. Tujuannya apa? Tujuannya untuk refreshment ke teman-teman semua, seluruh karyawan agar tetap tak inget banget apa itu GMP, terutama sih lebih tepatnya bagi bentuk-bentuk implementasi GMP yang baik itu bagaimana, yang salah gimana. Refreshment training. Jadi refreshment training ini juga rutin dilakukan setahun 2 kali. Maka dari itu di episode kali ini saya ingin ngebagiin ulang terkait GMP itu. Oke, langsung masuk aja. Apa yang luaran diharapkan dari teman-teman semua yang nonton di channel YouTube saya ini. Jadi setelah training ini, maka teman-teman semua nanti diharapkan tahu apa kepanjangan dari GMP, memahami apa itu GMP, dan kaitannya dengan Food Safety Management System. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua diharapkan tahu poin-poin apa saja yang masuk ke dalam ruang lingkup GMP. Yang terakhir, teman-teman semua juga tahu bisa juga mengidentifikasi, menentukan bagaimana bentuk-bentuk implementasi GMP dalam industri pangan. Mana bentuk implementasi yang sudah benar, mana bentuk implementasi yang masih salah. Itu luaran yang diharapkan. Nah, yang ketiga ini, topik apa yang akan kita bahas hari ini ada 5. Yang pertama tadi pengertian GMP dan jenis-jenis GMP. Kemudian kalau udah tahu GMP itu apa, bagaimana nih atau manfaat penerapan GMP bagi industri pangan. Yang ketiga terkait ruang lingkup, apa aja yang tercover. Keempat, bagaimana bentuk-bentuk implementasinya, bagaimana bentuk-bentuk implementasinya GMP di industri pangan, dan tambahan jenis-jenis ISO Technical Standard. Oke, kita masuk langsung terlebih dahulu dari GMP. GMP merupakan singkatan dari Good Manufacturing Practice. Apa itu? Suatu pedoman cara memproduksi pangan yang baik dengan tujuan agar produsen menghasilkan produk yang bermutu sesuai tuntutan konsumen, yang berarti produk tersebut terjamin mutunya dan aman dikonsumsi. Itu versi lengkapnya. Tapi kalau menurut saya versi pendeknya, biar kita paham prinsip apa itu GMP, bentar. Jadi yang perlu digarisbawahi GMP itu apa? Suatu pedoman cara produksi pangan yang baik. Nah, ini cara memproduksi pangan yang baik agar apa? Agar terjamin mutunya dan aman dikonsumsi. Udah, jadi ini aja clue-nya. Kata kuncinya dari GMP. Jadi pendek kata, GMP itu pedoman atau persyaratan dasar bagaimana cara memproduksi pangan olahan yang baik agar terjamin mutunya dan aman dikonsumsi. Itu prinsip dasar dari GMP. Jadi nggak usah dihafalin panjang-panjang, tapi pegang pada prinsipnya. Oke, lanjut. Nah, kan umum nih
Ada istilah GMP, ada istilah PRP, ada juga ISO TS 22002 D1, ada CPPOB. Nah, apa itu semua? Sama atau tidak? Kalau kepanjangannya sebenarnya bisa dilihat, GMP itu Good Manufacturing Practice, PRP Prerequisite Program, CPPOB cara produksi pangan olahan yang baik, ISO TS 22002 D1 merupakan ISO Technical Standard. Pertanyaan sama atau enggak? Secara prinsip, keempatnya itu merupakan hal yang sama, enggak ada bedanya. Yang jadi perbedaan adalah aspek masing-masing ruang lingkup. Contohnya adalah gini, CPPOB itu menggunakan checklist 65 poin. Itu yang diterbitkan oleh Badan POM. Padahal kalau dicermatin, 65 checklist itu merupakan rujukan dari GMP dan juga ISO TS 22002 D1. Jadi sebenarnya ya sama IPCPPOB itu. Nah, GMP sama ISO TS sama atau beda? Jawabannya sama. Bedanya apa? Klausul atau ruang lingkup dari GMP kalau nggak salah ada mungkin 10. ISO TS sendiri 22002 D1 itu ada 15. Nah, kan berarti ada perbedaan, tapi secara prinsipnya sebenarnya sama, nggak ada perbedaan, baik GMP maupun ISO TS. Bedanya ISO TS itu untuk FSSC 22.000 istilahnya, sementara GMP lebih ke general ISO 22.000. Nah itu. Oke, selanjutnya setelah tahu perbedaan atau lebih tepatnya istilah dari masing-masing GMP, PRP, ISO TS 22002 D1 atau CPPOB, sekarang perlu kita tahu bagaimana manfaat bagi pelaku usaha untuk implementasi GMP. Jadi yang pertama adalah kalau GMP tadi secara merupakan pedoman cara produksi pangan olahan baik agar memiliki produk yang dihasilkan berkualitas dan aman, maka tentu manfaatnya adalah dapat memberikan jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi konsumen. Kemudian yang kedua, kalau bisa memberikan jaminan keamanan pangan dan kualitas, tentu secara otomatis dapat meningkatkan kepercayaan bagi dalam keamanan produk dan produksi. Dan yang terakhir, mengurangi potensi adanya kerugian dan pemborosan. Nah, gambar di sebelah kanan itu merupakan food safety pyramid atau piramida keamanan pangan. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama SSOP atau GMP atau ISO TS 22002, yang kedua HACCP, yang ketiga adalah FSSC 22000. Maksudnya apa? Maksudnya prinsip dari piramida keamanan pangan dimuat atau tersusun dari 3 komponen berikut. Yang pertama sebagai pondasi merupakan SSOP atau Standard Sanitation Operating Procedure dan juga GMP. Itu merupakan pondasi dasar. Kemudian tahap yang kedua, pengkokohnya adalah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, atau proses menganalisis, mengidentifikasi potensi bahaya yang ada. Dan yang paling puncak merupakan FSSC 22000 atau bisa jadi ISO 22000. Intinya merupakan yang puncak adalah sistem jaminan keamanan pangan, sistem manajemen keamanan pangan lah. Itu merupakan top atau puncak dari sistem piramida keamanan pangan. Nah, untuk yang dasar merupakan pondasi, itu merupakan GMP dan SSOP. Kalau GMP dan SSOP-nya tidak ada, maka tahapan HACCP maupun
FSSC atau sistem manajemen keamanan pangannya nggak berlaku, maka tahap yang paling pertama kali adalah menyusun GMP, menyusun SSOP terlebih dahulu. Itu baru bisa tahap kedua atau lanjut ke tahap kedua, proses menganalisis dan mengidentifikasi dari HACCP. Nah, setelah tahu manfaatnya dan bentuk atau komponen utama dari piramida keamanan pangan, maka tentunya yang penting kedua adalah kita tahu apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup dari ISO TS 22002-1. Ingat teman-teman semua, ini yang saya bahas adalah ruang lingkup ISO TS. Ruang lingkup ISO TS 22000 bukan GMP. Kenapa? Karena di pabrik saya itu mengimplementasikan FSSC 22000, maka GMP-nya yang wajib diterapkan adalah ISO TS 22002-1 khusus untuk food manufacturing. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 15 ruang lingkup, mulai dari konstruksi dan tata letak bangunan, tata letak area proses dan gudang, peralatan, penanganan limbah, perawatan dan pembersihan peralatan, manajemen pemilihan bahan, pengukuran untuk pencegahan kontaminasi silang, pembersihan dan sanitasi, pest control, personal hygiene dan fasilitas karyawan, proses rework, recall, pergudangan, sampai di informasi produk dan kesadaran konsumen dan food defense, biovigilance, dan bioterrorism. Ini yang masuk ke dalam ruang lingkup ISO TS 22002-1. Oke. Nah, sebelum masuk ke bentuk-bentuk implementasi masing-masing tadi, tentu saya ingin ngejelasin jenis-jenis ISO technical biar nggak bingung. Nah, karena kita atau pabrik saya mengimplementasi FSSC 22000, maka jenis GMP-nya yang diterapkan adalah menggunakan referensi ISO technical. Nah, ISO technical sendiri sebenarnya itu ada 6. Ada 6. Pabrik itu mengikuti GMP berdasarkan mana ISO TS-nya? Berdasarkan DES-nya. Ada DES 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan masing-masing punya kekhususan. Dan juga kalau ini aturan mainnya juga berbeda. Syarat-syaratnya berbeda. Jadi untuk food manufacturing atau produsen pangan itu wajib menggunakan ISO TS 22002-1. Sementara catering itu 22002-2, farming atau pertanian itu 22002-3, manufacturing kemasan pangan atau food packaging manufacturing itu DES 4, DES 5 transport dan storage, yang terakhir feed animal food production atau pakan ternak. Nah, saya nggak bisa ngebahas ini semua dari nomor 2 sampai 6 karena saya tidak mengimplementasikan, jadi nggak bisa ngasih penjelasan lebih detail itu. Nah, sementara yang kita implementasikan itu merupakan food manufacturing atau produsen dari pangan olahan. Setelah kita tahu tadi apa aja yang menjadi ruang lingkup dari ISO TS 22002-1 dan juga sekilas apa saja atau jenis-jenis ISO technical, maka tahapan yang terpenting menurut saya adalah kita tahu bagaimana ruang lingkup tadi itu diimplementasikan di industri pangan. Disclaimer dulu, yang saya tunjuk kali ini nggak semua mencakup ruang lingkup, tapi hanya saya ambil sebagian. Itu sebagai contoh, karena memang kalau memang semua dibahas tentu banyak waktu, perlu banyak tambahan istilahnya ini, waktunya lah yang lebih panjang, durasi. Tapi enggak, saya ambil yang menurut saya penting-penting menurut saya. Nah, yang pertama
terkait konstruksi dan tata letak bangunan. Syaratnya adalah bangunan itu harus didesain, dibangun, dan dirawat dalam proses yang dilakukan. Bangunan dibangun dengan bahan yang kokoh, nggak mudah rusak. Batas bangunan antara kiri, kanan, depan, belakang teridentifikasi dengan jelas karena biar tahu area coveran-nya seperti apa. Jalan dan area parkir bebas dari genangan air. Dan yang terakhir, tidak adanya vegetasi. Nah, kalau yang digambar di samping kita perhatikan, di sini ada vegetasi, ada bekas sisa-sisa air, kemudian ada yang istilahnya kalau dibilang rusak ya nggak juga, tapi yang terpenting memang ada potensi genangan air dan termasuk adanya vegetasi. Jadi yang digambar ini merupakan salah satu contoh dari implementasi konstruksi dan tata letak bangunan yang salah. Seharusnya berpotensi kayak gini adanya lumut atau vegetasi itu harus dicegah. Kemudian adanya genangan air misalnya itu juga harus dicegah. Agar apa? Agar tidak bisa beresiko menjadi tempat pest lah ya, tempat entry of point dari sebuah pest. Tuh. Nah, setelah yang kedua merupakan penanganan limbah. Bagaimana penanganan limbah itu agar sesuai dengan ISO TS 22000. Ada 3 kata kunci. Kalau saya, limbah produk itu satu kata kuncinya teridentifikasi, dikumpulkan, dan dimusnahkan dengan mencegah kontaminasi produk atau di area proses. Dan tempat untuk penyimpanan limbah produk itu harus teridentifikasi dengan jelas juga, ditempatkan di area yang sudah disediakan dan ditutup saat tidak digunakan dan terkunci. Harapannya apa? Harapannya kalau terkunci itu jangan sampai atau bisa mencegah orang itu tidak food fraud atau mengambil atau food defense, jadi dicuri, dilakukan sabotase dan segala macam. Tuh, jadi kalau penanganan limbah itu limbah produknya harus teridentifikasi dengan jelas, dikumpulkan dan dimusnahkan secara reguler, sebulan sekali minimal. Kemudian bagi tempatnya itu harus ada identifikasi yang jelas, ditempatkan area tempat limbah produk, kemudian ditutup dan terkunci. Nah, coba diperhatikan di kanan ini. Ini yang merupakan tempat untuk limbah produk. Ini juga salah satu contoh limbah produk. Kemudian yang jadi soal adalah tidak terkunci. Ini kan dalam kondisi yang terbuka. Berarti ini termasuk salah satu implementasi yang salah. Kemudian di tempatnya juga nggak cuma nyimpen untuk produk limbah, ini ditemukan botol-botol lah segala macam, kita nggak tahu apa isinya. Berarti apa? Syaratnya ini kalau memang lemari ini mau dijadikan sebagai tempat limbah produk, maka wajib ada identifikasi tempatnya, harus terkunci, nggak terbuka kayak gini. Terus limbah produknya teridentifikasi dan dikumpulkan. Ini udah dikumpulin, tapi masih ada produk lain yang ada di atasnya. Kemudian dimusnahkan secara reguler. Biar apa? Biar tidak terjadi penumpukan kayak gini sehingga mengundang pest untuk tumbuh atau ada. Itu yang jadi concern yang utama pada saat atau mematuhi peraturan ISO TS dalam penanganan limbah. Oke, jadi setelah penanganan limbah, bentuk-bentuk implementasi GMP lainnya adalah terkait peralatan, kesesuaian, pembersihan, dan program perawatannya. Nah, prinsipnya adalah setiap peralatan yang kontak, bersentuhan dengan produk, itu harus didesain untuk memudahkan proses sanitasi dan proses perawatannya. Peralatan tentunya harus didesain untuk meminimalisir kontak
antara tangan operator dengan produk. Dan yang ketiga adalah peralatan yang kontak dengan produk itu harus terbuat dari bahan anti korosif. Yang terakhir adalah lubrikan atau pelumas wajib standar food grade, baik untuk yang beresiko langsung kontak dengan produk ataupun tidak langsung dengan produk. Dan ini sebenarnya yang nggak saya garis bawahi adalah terkait lubrikan. Nah, itu harus standar food grade. Jadi cirinya apa? Untuk oli-oli atau pelumas, grease misalnya, itu bisa dimintakan statement food grade statement. Itu bisa. Jadi kita atau tim purchasing beli pelumas untuk tim maintenance, grease untuk tim maintenance, terlebih dahulu bisa mintain sertifikat atau food grade statement. Bahkan saat ini terkait sistem manajemen halal itu juga harus halal. Itu ada istilahnya bisa kita minta sertifikat halalnya. Itu terkait halal. Yang di gambar sebelah ini merupakan salah satu contoh lubrikan yang berstandar food grade gitu. Nah, setelah perawatan, kemudian tahap selanjutnya adalah terkait manajemen pembelian bahan atau manajemen of purchase. Prinsipnya adalah setiap pembelian bahan baku yang, nah ini khusus yang diatur adalah pembelian bahan baku yang berdampak pada keamanan pangan. Nah, ini harus terkontrol untuk menjamin kesesuaian dengan spesifikasi. Itu apa aja yang berdampak dengan keamanan pangan, apapun misal timbangan, termometer, terus packaging, gak hanya cuma tadi misalnya lubrikan, itu kan terkait atau berdampak pada keamanan pangan. Maka setiap pembelian itu harus terkontrol terkait kesesuaiannya dengan spesifikasi. Poin yang kedua adalah seleksi dan manajemen supplier harus dilakukan bergantung dengan resiko assessment risk atau risk assessment. Itu bentuk seleksi dan evaluasi supplier bisa melalui dua cara, audit onsite atau online, kemudian bukti sertifikasi pihak ketiga terkait sistem manajemen keamanan pangan, misalnya ISO, FSSC, kemudian tadi halal dan sebagainya. Itu terkait seleksi dan evaluasi dari supplier. Yang ketiga, persyaratan terkait kedatangan bahan baku atau bahan kemas. Ini lebih ke persyaratan incoming proses. Berarti itu harus dicek terkait kondisi kendaraan, materialnya, dan dicek kesesuaian dengan COA. Itu tadi terkait bentuk-bentuk implementasi GMP terkait manajemen pembelian bahan. Selanjutnya terkait personal hygiene dan fasilitas. Ada beberapa poin yang diatur, mulai dari fasilitas, toilet, kantin, pakaian kerja, status kesehatan. Nah, kalau status kesehatan ini sendiri sebenarnya wajib dievaluasi minimal 1 kali setahun. Kemudian ada kecelakaan kerja dan sakit, bagaimana itu juga diatur. Mungkin yang saya bisa garis bawahi di sini adalah terkait kebersihan karyawan dan perilaku karyawan. Kalau kebersihan, tolak ukurnya apa? Kukunya harus keadaan bersih, nggak cuma bersih, harus pendek, terawat, terkontrol kukunya. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Kewajiban cuci tangan sebelum handling produk, setelah dari toilet, atau pada saat setelah menangani produk yang terkontaminasi. Kenapa ini penting? Karena memang untuk memastikan tidak ada resiko kontaminasi silang ke produk. Dan itu salah satu caranya. Dan ini emang in practicalnya bisa dibilang susah-susah gampang, tapi mesti reguler aja.
kuku yang paling sederhana itu juga harus sering di reminder, harus sering diinspeksi, termasuk cuci tangan. Meskipun ada wajib ada tata cara cuci tangan yang baik di setiap fasilitas wastafel, tapi mesti diingetin karena terkait implementasi itu konsistensi itu yang jadi hal yang utama. Nah, setelah terkait kebersihan karyawan, perilaku karyawan juga diatur. Bagaimana merokok, makan, mengunyah, itu hanya ditetapkan di area-area yang sudah disediakan. Nggak boleh di area proses. Kemudian yang kedua, peralatan pribadi hanya disimpan di area yang udah disediain. Dan hanya menyimpan peralatan pribadi aja. Nggak boleh ditemukan, misalnya baju di area proses dibawa pulang, takut ditaruh di locker karena takut dipakai orang. Sepatunya juga, nah itu nggak boleh. Atau bahkan kalau yang ini contohnya ini sebenarnya ini ada makanan nih sama ini sabun-sabun peralatan hygiene, sanitasi, itu juga nggak boleh, ini salah. Kemudian yang ketiga, ada larangan terkait menggunakan kuku palsu, cat kuku, atau bulu mata. Ini kenapa dilarang? Karena memang takutnya lagi-lagi bisa ada resiko mengkontaminasi ke produk, baik di area proses maupun di area proses produksi maupun di area gudang. Selanjutnya, prosedur recall. Nah, ini yang takutnya ada misleading. Jadi ada terkait prosedur recall ada dua, recall sama withdrawal. Prinsipnya sama-sama penarikan. Tapi ingat, ada perbedaan yang fundamental antara recall dengan withdrawal. Kalau recall diperhatikan, penarikan produk oleh produsen dan regulator akibat adanya bahaya keamanan pangan dan beresiko mempengaruhi kesehatan konsumen. Tentu ini wajib diumumkan ke publik masyarakat, diumumkan ke publik atau masyarakat. Contoh yang paling gampang apa sih? Contohnya yang paling gampang adalah kasus Kinder Joy. Di awal tahun ya, kalau nggak salah Februari atau Maret, itu ada recall, BPOM memutuskan recall untuk semua produk Kinder Joy dengan batch sekian yang terduga itu ditarik dari peredaran. Itu namanya recall karena ada resiko kontaminasi bakteri kalau nggak salah waktu itu, dan tentu dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesehatan konsumen, makanya dilakukan penarikan. Nah, sementara withdrawal apa? Sama-sama penarikan. Bedanya, kalau withdrawal itu biasanya dilakukan akibat ketidaksesuaian mutu terkait quality issue, bukan adanya food safety issue. Kalau food safety issue pasti recall, tapi kalau withdrawal terkait quality issue biasanya. Dan ini tidak wajib diumumkan di publik dan dilakukan secara internal. Jadi, perbedaan recall dengan withdrawal, satu, kalau recall itu berarti penarikan karena ada bahaya keamanan pangan. Withdrawal karena ada terkait quality issue. Yang recall wajib diumumkan ke publik, sementara withdrawal tidak. Dan yang terakhir, withdrawal dilakukan secara internal, recall bisa dua, baik secara internal produsen, customer, dan regulator. Itu recall. Dan ini yang terakhir, salah satu bentuk implementasi GMP yang penting juga adalah pergudangan, warehousing. Nah, prinsipnya adalah bahan baku dan produk wajib disimpan dalam keadaan bersih, bebas dari debu, kondensasi, bau, dan sumber kontaminasi lainnya. Yang kedua, suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan harus disesuaikan dengan standar penyimpanan. Dan yang ketiga adalah limbah bahan baku dan bahan kimia wajib disimpan secara terpisah. Nah, di gambar yang samping kanan ini ada salah satu contoh yang kurang tepat atau kurang konsisten. Ini kan harusnya di area gudang disimpan produk tidak boleh dibiarkan terbuka, harus tertutup. Kemudian oli
ini harus disimpan di tempat yang sudah disediakan, tidak di area luar. Itu merupakan bentuk-bentuk implementasi, salah satu bentuk-bentuk atau contoh implementasi GMP di warehousing atau pergudangan. Oke, itu aja sekilas tentang apa itu GMP, jenis-jenis GMP, ruang lingkup ISO TS 22002 khususnya D1, dan contoh-contoh atau bentuk-bentuk implementasi GMP. Dan mudah-mudahan teman-teman yang dengerin atau nonton juga di episode kali ini dapat apa ya namanya pelajaran lah ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar atau bisa kirim email ke saya atau DM ke sosial media saya. Pertanyaan satu orang bermanfaat juga dalam menjawab pertanyaan yang lainnya. Itu aja. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye bye.